Halo teman, saya akan membacakan untukmu sebuah novel yang berjudul Mellow Yellow Drama, karya Audrey Yutiahui. Ini adalah prolog dari cerita ini. People often write stories about those they love. Sepanjang sejarah, manusia selalu menulis kisah cinta. Beberapa menulis dengan pena, yang lain menulis dengan musik, dengan kata-kata, dengan sikap dan tindakan yang mereka tunjukkan sehari-hari. Cinta tidak selalu berhubungan dengan romansa sepasang manusia. Banyak pujangga yang menulis tentang cinta terhadap Tuhan, alam semesta, dan umat manusia. Masih banyak lagi yang tidak pernah menulis dengan pena, tetapi dengan tindakan. Mereka mencurahkan seluruh hidup untuk mengasihi anak, pasangan, murid, dan negaranya. Hal paling menyakitkan dari kisah asmara adalah cinta yang tak terbalas. Namun manusia masih mampu menanggungnya. Banyak orang tua yang anaknya tidak berbakti, tapi masih terus mencintai anaknya. Banyak orang yang kisah romansanya tidak berjalan mulus, tetapi akhirnya menemukan pasangan lain. Akan selalu ada bahu sahabat yang menopang dengan simpatik, dan kelak menjadi akhir manis dari tragedi cinta tak terbalas. Paling tragis jika cinta tersebut hanyalah kebohongan semata sejak awal mula. Sebuah fiksi yang diajarkan sebagai kenyataan yang tidak pernah ada. Merupakan tragedi jika seseorang telah mencurahkan seluruh energinya untuk cinta palsu dan fiktif tersebut. Kemudian saat tersadar bahwa cintanya tidak pernah ada, ia harus berhadapan dengan fakta telah mencurahkan seluruh energi dan masa mudanya untuk absurditas fata morgana tidak bermakna. Akan tetapi, tidak akan mudah menemukan bahu sahabat yang bersimpati. Kebanyakan orang akan mentertawakannya sebagai orang naif yang tolol. Saat dia putus asa, orang hanya akan menyalahkan, menghakimi, dan menuding orang tuanya. Saat itu, ia akan berandai-andai mampu menyelamatkan dirinya dari langgam tragis komedi cinta serampangan. Kebodohannya akan menggema terus tiada henti hanya gara-gara perkara remeh keseharian di sekitarnya. Kejadian sepele, puisi atau artikel di koran, sebuah festival atau perayaan, atau bahkan pujian tulus dari mulut seorang teman. Semua ini akan mengingatkannya akan kisah cintanya yang fiktif dan tak terbalas. Betapa sombongnya saat ia sepenuhnya menikmati harapan akan cinta palsu. Betapa bangganya saat ia hidup dalam keyakinan penuh bahwa pengabdiannya akan berbuah. Ia akan selalu ingat segala kemanisan dan kesuksesan yang diraihnya atas nama cinta tersebut. Akan tetapi, semua itu ternyata palsu. Sejak menit pertama ia menyadarinya, segala kemanisan dan kesuksesan tersebut berubah menjadi pahit dan getir. Semakin manis masaknya, semakin tinggi kesuksesan yang diraih atas nama cinta tersebut. Kian pahit pula kenangan akan kenyataan kepalsuan itu. Semua kerabat beserta sanak saudara tidak paham cinta aneh ini karena tidak terpaut pada hati seorang manusia. Mereka hanya mampu melihat prestasi gemilang yang telah diraihnya atas nama cinta. Mereka kemudian kagum atau iri hati. Namun tak seorang pun dari mereka yang mampu melihat, mengenang dan memahami betapa dalam cinta dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Aku telah memutuskan untuk menuliskannya.
Kali pertama dalam hidupku, aku mampu menulis dalam bahasa ibuku. Bahasa yang pertama-tama aku pelajari saat aku kanak-kanak. Bahasa yang dahulu paling aku cintai. Aku masih percaya cintaku memiliki masa depan jika generasi muda negeriku percaya dan mau memperjuangkannya. Itulah tujuan menuliskan cintaku yang bertepuk sebelah tangan. Keputusanku sudah bulat. Aku akan meninggalkan dunia palsu yang pernah aku cintai demi keberlangsungan dan kelanjutan hidupku. Demi penyembuhan luka batin atas pengabdian aibku yang sia-sia. Aku juga menulis buku ini sebagai penghormatan atas memori indahku. Walaupun dasarnya palsu, masih tetap manis kenangannya. Manis yang berbaur dengan kepahitan. Aku tahu bahwa segala kesuksesan yang akan kucantumkan dalam buku ini, kucapai demi cinta yang mungkin seharusnya tidak pernah aku pelajari. Anehnya semua anak seusiaku diajarkan untuk mencintainya juga. Tetapi entah mengapa, hanya aku yang mampu melihat kemuliaannya. Aku merasa malang sekaligus beruntung pernah mencintainya. Itulah sebabnya aku menulis catatan ingatan Mellow Yellow Drama. Kisah mengenai cinta gadis jenius keturunan Tionghoa yang terbuai harapan palsu Indonesia. Puluhan tahun aku mengalami siksa kubur gara-gara harapan palsu itu. Sampai akhirnya aku menyadari kesia-siaan hidup justru pada saat aku menerima diriku apa adanya. Aku menemukan kembali semangat hidup dari seorang malaikat yang diutus Tuhan buat menyelamatkanku. Setiap orang pasti pernah mengalami kesia-siaan di dunia yang fana. Konteks persoalannya mungkin berbeda, tetapi jalan buntu yang harus didobrak bisa jadi memiliki kemiripan. Kisahku bukan lagi mengenai cara berpikir dan bertindak di luar kewajaran. Think and act out of the box. Melainkan benar-benar mendobrak kewarasan semu without the box. Aku berharap semoga kisah cintaku ini dapat menginspirasi, menggugah, dan mengubah generasi muda di negeri yang amat aku cintai